Halo guys, di sini saya punya produk dari Wokpro berupa tang multi. Ukurannya sendiri 8 inch, meskipun sebenarnya kalau kita ukur secara presisi lebih dari 8 inch ini. Ini kalau kita lihat, ya hampir 9 inch malah. Ya. Nah ini kalau dilihat ukuran 8 inch seperti ini adalah ukuran 7 inch. Ini tang saya yang lama. Ini sebagai perbandingan aja guys, panjangnya. Panjang sekali ya. Nah ini meskipun dibilang kombinasi, tetapi dia tidak punya rongga untuk nyempit ini guys. Biasanya berguna buat nyempit benda-benda yang bulat ataupun untuk umur baut lah. Seperti itu. Secara fisik dan pembuatannya rapi guys, tidak ada yang masalah dengan pengerjaannya. Hanya saja waktu saya terima memang sudah cacat gini ya. Ini sepertinya cat yang lepas, mungkin kena bungkusnya. Ini juga datanya seperti ini, nggak ada masalah. Kemudian handle-nya sendiri nyaman guys. Ini rubber. Yang merah ini agak keras, tapi yang warna biru ini dia lebih empuk. Yang ini lebih keras sebenarnya, plastik yang punya saya yang lama ini. Genggamannya nyaman. Kemudian finishingnya juga bagus. Yang perlu diperhatikan di sini guys, kalau dilihat porosnya dekat ke giginya, ke gigi potongnya. Sedangkan seperti yang lama saya ini dan yang standar biasanya dia di tengah porosnya. Tentu saja kalau dia letaknya lebih di ujung, dia untuk potongnya atau cengkeramnya lebih kuat guys ya, momennya kan dia bergeser titik tumbunya. Tetapi masalahnya memang satu, kalau terlalu keras gitu ya, kalau kita paksa nanti lebih mudah patah di sini ya biasanya. Ya ini salah satu keunggulan dan kerugiannya untuk poros yang dekat dengan potongannya gini. Oke, dari segi fisik gak ada masalah, memang genggamannya terasa lebih besar aja guys. Yang ini lebih kecil kalau dilihat handle-nya. Ya, seperti ini guys ya. Nah, dari segi kualitas giginya sih ini rapat kalau saya lihat ya. Ini kita coba dulu tes. Dia hanya ada rapat guys ya, nggak ada masalah. Yang lama saya pun ini saya juga jarang pakai untuk potong sebenarnya, dia juga nggak ada masalah tuh, tetap masih rapi guys ya. Saya kalau potong biasanya pakai yang khusus yang untuk potong sendiri. Kepalanya ya agak berbeda dikit modelnya, tetapi yang paling utama dari sini adalah dua pivot ini guys, dua poros ini. Dua poros ini itu fungsinya untuk menekuk handle-nya guys. Ya, jadi handle ini bisa dilipat, bisa diputar. Ini putarannya kalau kita lihat ada 5 titik sisi kanan, 5 titik sisi kiri. 012, 012. Ini satu titik ini 22,5 derajat guys. Jadi kalau saya ke titik 2 ini, dia sudutnya bergeser 45 derajat. Jadi kita bisa aja lakuin kiri kanan seperti ini. Ini stop ya, positif stop ya. Tuh, ya, jadi handle-nya bisa gini juga. Atau kita buat seperti ini juga bisa. Atau kita buat seperti ini juga bisa. Di sisi luarnya maksimal 2. Tetapi kalau saya lipat ke dalam guys, ini saya gini tuh. Kalau saya lipat ke dalam, ini posisi 2, ada yang ketiga, dan ada yang keempat guys. Yang keempat ini kalau saya bilang sudutnya 90 derajat ya. Kenapa dibuat seperti ini guys? Ya ini pertama guys, ada kalanya kita perlu meraih tempat-tempat yang agak sempit guys. Jadi contohnya seperti mungkin di mesin mobil ya. Jadi kalau kita lurus mungkin kena komponen lain, jadi kita perlu cari posisi yang pegangnya agak serong seperti ini. Ini salah satunya. Yang kedua, biasa kalau kita lihat di pabrik-pabrik terkadang yang untuk pasang-pasang komponen, kalau kita pegang handle seperti ini, kalau posisi duduk ya guys ya, kan susah tuh. Ya tangannya seperti ini nekuknya. Ya kita kalau cabut pasang lama-lama, bagian sininya bisa sakit guys ya, kurang nyaman lah secara ekonomi. Kalau pakai ini enak guys, posisinya seperti bor aja
Jadi pegangnya lurus saja, nggak usah harus terlipat di pergelangannya gini. Ya, ini yang keduanya. Selanjutnya ada juga orang yang mengalami istilahnya mungkin luka atau semacam rematik ya, mungkin di pergelangannya dan lain-lain, sehingga dia akan kesulitan untuk melakukan suatu tindakan yang mengandalkan pergelangan, guys. Jadi kalau posisi gini mungkin lebih nyaman posisinya, dia lurus saja. Nah, dan yang ketiga yang menurut saya paling berguna adalah kalau kita mau menjepit benda-benda yang besar, guys. Ini saya balikin dulu ke normal sebagai perbandingan, guys ya. Ini maksimal seperti ini maksimal juga seperti ini. Kalau dilihat sebenarnya hampir sama, tetapi yang ini lebih besar, guys. Yang lama saya lebih besar. Ya, lebih besar. Ya, jadi kalau kita lihat, saya ambil contoh seperti ini. Kalau kita punya kayu, guys ya, kita cepitkan di sini deh, seperti ini. Kita lihat dia maksimal jepit seperti ini, guys. Kalau yang ini kita jepitkan seperti ini. Ya, dan maksimal, guys ya. Nah, sekarang dilihat, guys, bukaannya. Ya, dia akan jauh sekali, guys. Ini kalau kita mau ukur ya, guys ya, ini aja udah susah, guys, untuk pegangnya. Ya, kalau sebesar ini udah susah nih pegangnya seperti ini. Apalagi yang ini dengan posisi dia seperti ini, guys, ini lebih susah lagi. Ini nggak akan punya kekuatan untuk menarik. Nah, dengan adanya perubahan di handle ini ukurannya, saya bisa rubah seperti ini dan bisa dilihat. Saya nggak perlu tangan sebesar itu lagi, nyaman, guys, untuk pegangnya. Kemudian kita masuk ke daya potong dari bilahnya, guys. Untuk potongnya ini saya coba dengan kawat serabut, guys, kabel serabut 2 kali 1,5 ini, bandingin dengan yang lama ya. Tidak terpotong, guys ya, harus di sama sekali nggak bisa rapi, guys, potongannya. Coba yang ini, lebih terpotong tapi juga tidak sampai habis, masih sisa karetnya. Kita coba lagi ya. Nah, ini terpotong, guys. Ini kurang, masih tersisa dikit. Sekali lagi. Nah, ini terpotong. Jadi sepertinya bagian tengahnya lebih tajam dibanding ujung-ujungnya sini. Ya, ulang lagi yang ujung ya. Sorry, terlalu ujung. Oke, coba kalau keseluruhan terpotong, guys, nggak ada masalah. Sekarang kita coba yang ini, yang kawat tunggangnya. Tidak ada masalah, guys ya. Tidak ada masalah. Coba nih yang ini coba. Ya, ini memang mungkin udah lama, guys ya, jadi ada yang kurang tajam ini. Ya, masih kurang rapi, kurang putus. Sekarang coba yang lebih tebal lagi. Ini yang ukurannya 2. Ya, nggak ada masalah, guys. Untuk yang kawat tembaga nggak ada masalah. Bandingkan dengan yang ini, iya, masih bisa. Kemudian saya coba yang
kawat ini guys. Ini ukurannya 1,5. Tidak ada masalah ya. Kita zoom sedikit coba. Ya, tidak masalah. Kalau yang lama ini ya agak berbeda aja. Kita ganti jadi yang 2 mili. Kapasitas potong 2 mili. Dia karena posisinya besar guys, jadi kalau kita make handle-nya di belakang gini lebih mudah guys untuk potongnya guys, ringan. Agak ke depan ya, bandingkan dengan yang lama ini. Nah, ini susah. Iya, ini harus pakai tenaga. Saya udah pegang di belakang nih ya, kekuatannya lain guys. Kalau sling saya punya 2 ini yang ukurannya 1,5. Coba sling ya. Nggak terpotong guys, nggak terpotong. Coba lagi agak ke belakang dikit. Ya terpotong, tapi masih ada yang nyangkut. Tidak bisa sekali potong bersih guys. Yang depan dikit, nggak bisa ya. Coba yang depan lagi saya tekan. Ini saya udah tekan, dia masih nggak putus guys. Kelihatan ya rongga ya. Kalau saya pindah ke belakang dikit, masih nggak putus. Ini saya udah tekan guys ya, nggak bisa guys ya. Jadi tidak bagus dibuat sling. Untuk kawat sling dia nih nggak rata, dia potongannya nggak bisa. Nah, yang saya punya tang lama ini apalagi nih, harusnya lebih nggak bisa lagi ya, sama sekali nggak bisa putus. 1,5. Saya cek lagi ya pakai lampu, dia ada yang cacat tidak untuk giginya. Nah, kelihatan guys, ada rongga ya. Kalau ada yang kotor coba saya bersihin tuh. Kelihatan guys ya. Ini kenapa waktu motong selingnya dia nggak bisa terputus rapat guys, tidak bisa terputus secara bersih ya, karena ada rongga-rongga ini nih. Jadi dari potong-potong tadi sepertinya giginya ini kurang bagus guys, mudah rusak ya. Meskipun untuk potong benda-benda yang kecil, kawat-kawat itu menyebabkan giginya udah nggak rata ini. Untuk perihal gigi jepitnya guys, ini agak kasar dikit ya, jadi geriginya lebih besar dibanding punya saya yang lama ini. Yang lama ini kalau dia lebih halus, kelihatan ya. Nah, bedanya. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan dulu guys, ini meskipun ada poros ini, terkadang saya jadi terpikir juga nih, kira-kira kuat gak ya besi-besinya ya. Tetapi saya waktu cek di internet guys, ada yang melakukan pengujian terhadap engselnya ini. Kebetulan bukan tang, tetapi tang potong. Jadi saat itu dia hendak
mencoba dengan memotong baut guys. Kemudian dia melakukan uji coba dengan ditekan dengan klem bench press gitu ya, di klem ini. Engselnya ini, porosnya ini tidak ada yang pecah guys, tetapi handle-nya yang melipat seperti ini ya, hampir yang bertemu ya. Jadi dengan kata lain, kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap porosnya ini atau besinya takut patah, karena waktu diuji coba secara mesin aja dia tidak patah, apalagi kalau kita coba menggunakan kekuatan manusia ya biasa gini. Jadi sepertinya handle ini, porosnya ini tidak akan ada masalah. Jadi kendalanya utama sebenarnya terhadap kekuatan potongnya ini guys ya. Tetapi kalau Anda jarang menggunakan potong-potong pakai ini ya, mungkin punya tang potong sendiri, saya rasa ini nggak ada masalah guys, hanya untuk mencengkeram aja sudah lebih cukup. Satu hal lagi, ini kalau ditutup rapat, bijinya tidak rapat guys ya, jadi sekedar pemberitahuan aja. Yang rapat hanya ujung bagian depannya sini aja nih yang rapat nih, yang belakangnya tidak. Oke guys, saya rasa cukup untuk ulasan dari Workpro Tangmo kombinasi ini. Sekiranya ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Untuk harga, ini saya dulu beli di harga 199.000 ya, via online. Oke guys, sampai jumpa lagi.